Shalom sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Ya, sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan tayangan dari channel kita bersama channel Alpetra Ministry untuk semakin kuat dalam iman. Dengan kita menambah wawasan tentang kekristenan, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan juga semakin kuat. Sahabat Alpetra yang dikasihi Tuhan, belakangan ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir, ya, membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi gelisah, ya, ketakutan gitu akan keadaan dunia yang semakin hari nampaknya semakin tidak bersahabat, ya. Entah itu bencana alam yang terus-menerus terjadi dan juga peperangan yang terjadi seolah-olah satu belum selesai. Bukan seolah-olah lagi, ya, satu belum selesai, peperangan baru terjadi lagi, dan bahkan akan ada lagi yang menyatakan akan berperang. Nah, sahabat, ini suasana yang sangat tidak nyaman, ya, dan tekanan-tekanan lain dalam kehidupan kita di keseharian kita, ya. Entah tekanan itu datang secara ekonomi, kenapa ekonomi saya selalu sulit, ya. Juga tekanan secara hal lain, misalnya, ya, mau beribadah aja kita rasa tertekan, ya. Ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak bisa melakukan ibadah dengan tenang gitu, dengan kusuk kepada Tuhan Yesus karena tempatnya tidak ada, ya. Dan banyak sekali hal yang membuat kita akhirnya menjadi nyerah aja lah Tuhan. Udahlah kalau kayak gini saya nyerah aja gitu. Banyak hal, ya, yang bisa membuat kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi saudara, kita mau belajar, jangan lalu kita berserah secara keliru. Loh, memang berserah ada yang gak keliru, ya. Berserah yang keliru itu bagaimana, ya? Berserah yang keliru itu dari pengalaman saya, ya, kita kadang pasrah terus nyerah sama keadaan, ya. Ya itu tadi, karena keadaannya kita dalam keadaan situasi perang mungkin, ya, atau kita dalam keadaan yang tertekan, kita dalam himpitan, entah kita sedang mengalami sakit penyakit atau pokoknya cobaan lah disebutnya, atau juga apapun itu bentuknya yang membuat kita lalu pasrah dan menyerah pada keadaan. Nah, hal ini yang sangat tidak baik, ya. Ini berserah yang keliru. Ya udahlah saya pasrah aja. Ya udahlah saya nyerah, angkat bendera putih. Jadi apapun yang terjadi gitu, saya nyerah aja. Nah, ya. Lalu selain itu, ketika kita mengatakan kita berserah, ya udahlah menyerah aja lah gitu, ya. Tapi kita tidak melakukan apapun. Nah, ini keliru, saudara. Dan membiarkan diri kita terombang-ambing oleh arus kehidupan. Dulu saya pernah berpendapat ngalir aja, ya. Jadi teman-teman saya dulu juga ngomong, udah ikutin aliran aja. Ngeflow bahasa kerennya, ya. Ngeflow aja katanya. Tapi setelah melalui beberapa situasi, beberapa pengalaman, ternyata itu berserah yang keliru, saudara. Lalu bagaimanakah yang benar? Kita lihat dulu dalam Matius 26 ayat 39. Saya akan bacakan bagi kita semua, ya. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, dalam peristiwa ini kalau kita baca ya, itu ada 3 kali peristiwa di mana muridnya disuruh berjaga-jaga, tapi malah tidur. Ya wajar karena capek ya. Dan ini juga mungkin murid-muridnya nyerah ya, nggak bisa mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus saat itu ya. Dan ternyata saudara, Tuhan Yesus dalam doanya ini, dia mengajarkan kepada kita untuk berserah yang tidak keliru. Yaitu yang bagaimana? Katanya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dia sebagai manusia yang 100% manusia, dia berkata, biarlah kehendak Allah yang jadi. Ya, bukan berarti Allahnya ada 2. Yesus Allah dan juga Allah itu di surga gitu. Enggak ya, tetapi Tuhan Yesus itu sebenarnya Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, ya dalam bentuk dagingnya ya Yesus Kristus. Tetapi di sini dia ingin mengajarkan. Nah, kenapa Tuhan Yesus jadi manusia? Salah satunya ini. Dia ingin mengajarkan kepada setiap orang yang percaya, kepada semua manusia, untuk belajar dari dirinya sendiri langsung. Bahwa ketika kita mengalami pressure, tekanan, himpitan yang begitu berat, entah itu sakit, penyakit, entah itu himpitan ekonomi, entah itu suasana yang tidak nyaman, maka kita harus berkata, berserahnya itu dengan iman, biarlah kehendakmu yang jadi. Tapi apakah setelah itu Tuhan Yesus juga berdiam? Tidak ya. Ada yang dilakukan. Apa yang dilakukannya? Dia melakukan kehendak Allah. Dia melakukan kehendak Bapa, yaitu disalibkan, dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Jadi bagi saudara yang belum percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo datang. Ya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan genap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini juga berserah yang keliru ya. Ketika kita berserah, tetapi mungkin maksudnya supaya tidak keliru berserahnya, kita melakukan sesuatu gitu. Nah, ini juga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menurut kita benar. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Ini benar nggak Tuhan kalau gini? Ya, saya tidak mau menyerah kepada keadaan. Saya percaya dengan segenap hati saya, Tuhan yang menolong. Tetapi tentunya jangan main seruduk. Ya, saya berulang kali melakukan, saya berdoa nih. Terus saya yakin, uduk menurut pendapat saya, menurut pengertian saya bisa gitu. Tapi ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini ayat yang sudah biasa kita dengar dan kita baca tentunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kita berserah itu, yang benar itu. Yang pertama tadi kita berpegang kepada kehendak Bapa, kehendak Allah. Ya, kita menyerahkan diri, percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, dan bersandar kepada kehendak Allah, bukan kepada pengertian kita sendiri. Lalu dikatakan di sini oleh Rasul Petrus dikatakan, serahkanlah, ya, serahkanlah segala kekhawatiran itu, serahkanlah yang membuat kita menjadi bilang nyerah itu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita, ya, dari segala himpitan, dari segala ketakutan kita, kita serahkan sama Tuhan, sebab katanya dituliskan oleh Petrus ya di dalam suratnya, serahkanlah segala kekuatan kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ya, jadi kita berserah sama Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan bersandar kepada kehendak Allah, kepada firman Tuhan. Lalu kita juga percaya bahwa ada Allah yang memelihara kita.
Ya. Lalu apa lagi yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saudara, ini menutup renungan kita ya hari ini di Mazmur 37 ayat yang kelima. Baik, ini Mazmur 37 ayat 5 ya. Ini sama dengan 1 Petrus 5 ayat 7 sebetulnya. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berserah kepada keadaan. Sebab kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan bersandar kepada firman Tuhan. Sebab kita memiliki Allah yang memelihara kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kalau kita berserah dengan benar, maka Tuhan yang akan bertindak. Jadi, saudara yang dalam Tuhan, mari kita serahkan segenap kehidupan kita kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Maranatha. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.